Dan darinya Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi, yang diutus saat manusia berselisih dengan banyaknya keguncangan. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana telah dipenuhi dengan kelaliman dan kezaliman sebelumnya. Penduduk langit dan penduduk bumi meridainya. Ia akan membagikan harta dengan cara syihah, merata." Seseorang bertanya kepada beliau, "Apakah syihah itu?" Beliau menjawab, "Dengan merata di antara manusia." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disebut dengan penduduk langit dan penduduk bumi merindoi kepemimpinan Imam Mahdi. Siapakah sebenarnya penduduk langit? Sebelum masuk ke pembahasan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat salam kita curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Dalam istilah Islam, penduduk langit biasanya merujuk pada satu, para malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tinggal di langit dan taat sepenuhnya kepadanya. Mereka disebut dalam banyak ayat Al-Quran dan hadits sebagai penduduk langit. Misalnya, penduduk langit dan bumi tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Qasam Naml 65, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada tempat 4 jari pun di langit, kecuali di situ ada malaikat yang bersujud kepada Allah." Hadisi riwayat Tirmizi sahih. Cuaca makhluk penghuni langit. Beberapa ulama menafsirkan penduduk langit juga bisa mencakup makhluk-makhluk lain yang mungkin diciptakan Allah dan tinggal di langit. Artinya penghuni langit berwujud ruh. 3 makna kiasan untuk orang yang dicintai oleh Allah. Ada juga hadits yang mengatakan bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada penduduk langit agar mereka ikut mencintainya. Ini memperjelas bahwa istilah penduduk langit mengacu pada malaikat. Jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berkata, "Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia." Maka Jibril mencintainya dan menyeru di kalangan penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan, penduduk langit secara umum merujuk pada para malaikat, makhluk Allah yang suci dan patuh, yang hidup di langit dan selalu beribadah kepadanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau melihat dari berbagai hadis tentang penduduk langit yang merujuk pada malaikat, seperti Imam Mahdi adalah manusia terpilih kekasih Allah yang selalu dijaga oleh para malaikatnya Allah, itu sudah ketetapan Allah. Sebab Rasulullah juga dijaga, dilindungi oleh malaikatnya. Allah yang tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika cahaya keadilan Imam Mahdi mulai menerangi, dunia yang telah lama tenggelam dalam gelapnya fitnah, kekuatan-kekuatan kebatilan pun tidak tinggal diam dalam lintasan sejarah akhir zaman yang diwariskan oleh Rasulullah. Mahdi bukan hanya menjadi pemimpin umat dalam menata ulang peradaban, tapi juga panglima dalam menghadapi konfrontasi terbesar umat manusia, pertempuran antara kebenaran dan kebatilan, antara hamba-hamba Allah dan masu-masunia yang dipimpin oleh Dajjal. Disinilah fase dakwah Mahdi memasuki babak yang paling berat, di mana pedang harus diangkat dan darah para pejuang ditumpahkan demi menegakkan kalimat Tauhid. Kemunculan Dajjal adalah fitnah paling dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi.
bukan sekedar penyesat akidah, melainkan penguasa ilusi, membawa kekuatan yang luar biasa besar hingga manusia nyaris tak mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dajjal datang dengan tipu daya luar biasa, mampu menghidupkan orang mati, memunculkan surga dan neraka semu, serta memiliki pengaruh global yang menyihir banyak orang. Dalam konteks ini, Imam Mahdi tidak berjuang sendirian. Ia menjadi benteng pertama umat Islam dalam menghadapi fitnah Dajjal. Ia menyatukan barisan kaum mukminin dari berbagai negeri, menyiapkan kekuatan militer, serta membentuk pasukan mujahidin yang banner-banner, sadar bahwa perjuangan mereka bukan untuk dunia, tetapi untuk menyelamatkan iman dari kehancuran. Di bawah kepemimpinan Mahdi, pasukan Islam bukan sekedar kumpulan prajurit bersenjata, melainkan barisan para hamba Allah yang dipenuhi keyakinan, disiplin dan kecintaan terhadap syahid. Mereka tahu bahwa musuh yang akan dihadapi bukan sembarang. Makhluk mereka bukan hanya berhadapan dengan kekuatan politik atau militer, tetapi dengan simbol tertinggi. Dari fitnah akhir zaman, Mahdi memimpin mereka dengan keteguhan, bukan dengan fanatisme, tetapi dengan keyakinan kepada janji Allah, menghidupkan semangat jihad yang bersih dari politik kotor, dari ambisi pribadi, dan dari kerakusan dunia. Inilah pasukan akhir zaman yang Rasulullah kabarkan akan menjadi pasukan terbaik karena mereka berperang bukan untuk menang semata, tetapi untuk menegakkan kebenaran hingga titik darah terakhir. Pertempuran besar pun tak terelakkan Dajjal, yang didukung oleh pasukan dari berbagai penjuru dunia dan bahkan memiliki pengaruh pada sebagian umat yang lemah iman, menyerang wilayah kaum muslimin dengan dahsyat. Namun Mahdi dan pasukannya tetap bertahan. Mereka tidak gentar, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Dajjal akan mengepung kota Madinah dan Makkah, namun tidak bisa memasukinya karena dijaga oleh para malaikat. Ini menjadi momentum besar ketika Mahdi mengatur strategi pertahanan terakhir. Sebelum kemenangan dijanjikan tiba dari langit, di saat genting itulah pertolongan Allah datang melalui peristiwa yang telah lama dijanjikan, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Dalam hadis-hadis yang syahih disebutkan bahwa Isa akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 lapis pakaian, dan rambutnya meneteskan air seolah baru mandi. Turunnya Isa bukan untuk membawa syariat baru, tetapi untuk meluruskan akidah yang telah diselewengkan, serta memperkuat barisan kaum muslimin yang dipimpin Mahdi. Yang menarik, Isa tidak mengambil alih kepemimpinan. Meski ia adalah seorang nabi, ia justru mengikuti Mahdi dalam salat, menunjukkan bahwa kepemimpinan akhir zaman tetap berada di tangan Mahdi. Sebagai khalifah umat, kesatuan yang terbentuk antara Mahdi dan Isa menjadi puncak kolaborasi spiritual, dan kekuatan Isa menjadi simbol pengakuan langit terhadap perjuangan bumi. Dan Mahdi adalah pemimpin bumi yang telah dipilih Allah untuk menyambut pertolongan langit. Dalam pertempuran akhir, Dajjal akhirnya dibunuh oleh Isa. Allah pampat di gerbang Luth di wilayah Palestina saat ini dengan satu tusukan yang memusnahkan fitnah terhebat dalam sejarah manusia. Kemenangan ini bukan hanya militer, tetapi juga akidah. Umat Islam membuktikan bahwa kekuatan sejati ada pada iman dan kebersamaan di bawah pemimpin yang diridhoi. Setelah kehancuran Dajjal, dunia memasuki era yang damai dan seimbang. Islam ditegakkan di seluruh bumi. Salib dihancurkan, babi dihapuskan dari sistem konsumsi, dan manusia hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Inilah masa ketika tidak ada lagi peperangan besar, tidak ada lagi penindasan global, dan Islam diterima sebagai sistem hidup yang membawa rahmat
bagi seluruh alam. Semua ini tidak mungkin tercapai tanpa kepemimpinan Mahdi yang tulus, jihad yang suci, dan pertolongan dari langit melalui Nabi Isa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit pembahasan tentang pemimpin akhir zaman Imam Mahdi. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.